santrinya tuh dengar, "Yus kono anakmu pakani kitab." Gitu. Maksudnya itu. Wong wayahe blonjo kok tetep ngaji gitu. Akhirnya terus kiainya bilang, "Itu ngaji di pondok, ngaji di pondok." Jadi kiai ngaji di pondok itu karena tragedi itu awal. Itu awal peralihan dari rumah ke pondok. Semenjak itu kayak jadi mujma'alah kalau ngaji di pondok saja. Karena itu tegangannya lebih aman. Jadi kalau ada kiai kok berani ngaji di rumah jam belanja, apa? Kalau habis sisa agak keren. Karena istri sudah mandi, sudah aman semua. 6:30 pagi. Jadi kalau ada kiai berani ngajar di rumah jam-jam belanja, itu tak puji. Apalagi berani di istri kedua, oh tambah hebat. Tambah hebat. Ada yang berani? Terus nggak ada masalah? Apa ada masalah disembunyikan? Banyak, lebih banyak. Saya teruskan. Di sini ada yang hafal Quran santri kamu? Ada. Gurunya hafal nggak? Itu masalah. Bid'ah itu termasuk. Muridnya hafal, gurunya enggak. Si khotib tadi dalil begini. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Yaitu tentu nakah itu hanya muta'addi li maf'ulin wahid. Ya saya ulang lagi, nakah itu muta'addi li maf'ulin wahid yang binafsihi ya. Yang apa? Binafsihi. Kamu harus belajar nahwu. Saya bisa tafsir seperti ini ya barokahnya saya pernah nakriri alfiyah, saya pernah. Sampai sekarang saya itu masih belajar ilal. Kamu jangan kira saya sampai sekarang masih belajar ilal. Karena saya tahu ilmu ini sudah mau mati. Karena yang Mahatali aja tidak mesti bisa, apalagi yang enggak. Padahal maknanya Mahatali itu kelas tinggi. Oh, tinggi bingungnya, bu ilmunya ada tahu. Al-ali fitahayyur au fil apa ada. Alinya kan kalau dalam ilmu balaghah kalau makmul dibuang itu umum, jadi nggak jelas al-alifi apa kan nggak jelas, karena makmulnya dibuang. Jadi ini bukan saya nggak jelas, memang salah ilmu balaghah gitu. Kalau makmul dibuang itu umum, jadi harusnya sampean tanya, Pak ini ali apanya Pak? Ali ilmunya apa ali? Karena tadi kadang santri itu nggak berani boyong. Saya pernah punya cerita unik dari Mbah Mun. Nyai itu latihan nggak? Jadi kiai itu latihan. Kata Mbah Mun gini, saya itu pernah husnudzon sama santri yang kalau pereinan tuh tidak pulang. Itu Mbah Mun nanyaran Nyai itu dipuji, wong pereinan kok tidak pulang, berarti capek, segep gitu. Tapi Mbah Mun tuh betapa kecewanya ketika santri itu dipanggil, "Cung, pereinan kok tidak pulang, kenapa?" "Nak ning omah kan ngarit, Mbah." Jadi artinya Mbah Mun tuh kecewa karena husnudzonnya itu enggak tembus gitu. Nah bisa saja sampai meneruskan Mahatali itu bukan karena nyari ilmu, neng omah wopo gitu. Jadi husnudzon itu ya kalau keterusan itu ya jadi goblok gitu. Saya tidak tahu, coba niat kamu Mahatali itu nyari ilmu apa daripada di rumah nggak jelas. Tidak usah dijawab, itu sudah kita dijawab. Ya wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Terus wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Karena depannya wala tangkihu, berarti maknanya kan gini. Wala tangkihu lan ojo nikahi sira kabeh ayyuhal mukminun, karena khitabun lil jamil mudzakkar ya, khitabun lil jamil mudzakkar. Al musyrikati yang pira-pira wedok musyrikah, perempuan musyrikah. Nah karena depannya bi fathita, saya ulang lagi, karena depannya bi fathita. Ayat yang kedua atau alinea kedua atau qadhiyah kedua. Itu tetap dibaca wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu. Tetap dibaca wala tangkihu. Itu sehingga orang Arabia enggak hafal Quran tapi dia malakah bil Arabia. Saya ulang lagi, dia ada ahli Quran tapi malakah bil Arabia karena dia dzauqus salim, al-urbul khulsu, dia orang Arab asli yang belum tercampuri oleh mu'arrab, oleh Arab-Arab palsu. Tidak Arab muwalladin kalau dalam bahasa balaghah. Terus bilang gini, ya khotib, katanya Pak Khotib, apa betul itu Quran? Kalau itu betul Quran, saya kecewa dengan Quran gitu. Karena maknanya menjadi gini. Wala tangkihulan ojo nikahi sira kabeh para mukmin lelaki, karena khitabun jamil mudzakkar. Al musyrikina ing lanangan musyrik. Yang mau nikah sama lelaki musyrik itu ya siapa gitu. Mbok ndak usah dilarang ya ndak akan kita lakukan gitu. Mas, artinya gini kan menjadi tidak mutu kan, misalnya saya ngandani jenengan,
Kang, ini kan kalau di sini bahasa Madura Kang ya Kang sama. Kang kowe aja nikah mbek Pak Khairuddin. Loh, enggak usah dilarang juga enggak akan kamu lakukan. Bisa muta-muta kamu kalau nikah sama lelaki kan gitu. Tapi kalau dibaca bi fathit ta maknanya seperti itu. Kalau bi fathit ta maknanya seperti itu. Maka semua ulama qurra ijma, saya ulang lagi ijma bacanya bi dhammit ta apa? Sehingga maknanya gini, wala tungkihu lan ojo nekahno sira kabeh para wali, terus maf'ul awalnya dibuang banatikum ing pira-pira anak wedok sira kabeh atau mauliyatakum ing wong wedok sing mbok waleni sira kabeh. Jadi hadhil ayat khitabun lil auliya wala tungkihu ayyuhal auliya wala tungkihu lan ojo nekahno sira kabeh para wali banatikum ing pira-pira anak wedon sira kabeh mbok nekahno al musyrikin ing lanangan musyrik. Itu baru benar. Kebetulan di Jumatan itu ada orang alim. Ya orang alim itu bisa saya, bisa Pak Khairuddin. Tapi andekan di polling pasti orang milih saya. Maksudnya sementara ini, tapi nanti nggak tahu saya. Kalau dia sregep terus nyalip saya nggak tahu. Tapi itu agak mokhal lah itu. Agak mokhal. Ya setidaknya mokhal adatan, bukan mokhal yang. Ya, mokhal ya. Mukhal kan, mukhal adatan ya, bukan mukhal yang kotan tapi mukhal apa? Adatan. Ya, bukan mukhal aklan ya. Terus ada kiai bilang gini, ndak itu yang salah ndak Qurannya, khotibnya. Itu semua Quran bacanya bidomit. Maka kalau sampean mengkaji Quran itu harus seperti ini, cari sisi ekstrimnya. Betapa fatalnya kalau kita salah harokat. Tapi dengan membayangkan gitu kan, apa salah harokat kan buruk betul gitu karena maknanya jadi parah ya, bisa berubah. Sehingga kita lah, tapi karena orang kadang wala tangihu itu bi fathita terus belakangnya ikut dibaca wala tangihu. Coba kalau kena adzauqus salim minal urbil khulsi, orang Arab yang masih murni itu iskal betul karena maknanya menjadi dan jangan kalian menikah sama lelaki musyrik. Enggak ada usah dilarang ya. Ya gak akan terjadi. Nah terus kembali lagi ke fikih. Jadi pastikan fikih dulu. Nah kalau fikih sudah dipastikan, kamu baru tahu tentang lughatul Arabi atau istimalul Arabi atau al-lughatul Arabiyah. Tapi saya bahasakan lisanul Arabi. Saya beri contoh terakhir. Ini kan kebetulan tidak dibatasi. Yang saya dibatasi saja mau mengakhiri ini. Saya biasanya kalau ngisi ya 35 menit. Ini tinggal 5 menit. Ini terserah ustadznya, ada sesi tanya apa enggak. Kalau ada sesi tanya, resikonya yang goblok kita goblokin. Itu resikonya. Kedua, gurunya ra tanggung jawab. Nganti takok ngenteni ngundang kiai. Karena gurunya nakalan, gelem dicucuk, gelem dihormati, tapi kalau ada muskil nyewa kiai. Itu minsui adabi itu. Pasti guru yang enggak baik. Dicucup mau, dihormati mau. Ketika ditanya, doa Gus Pak aja. Gitu. Itu ndak akhlak yang baik. Itu ndak akhlak yang baik. Lo tanyakan siapa saja itu akhlak yang nggak baik. Pasti seperti itu, ndak akhlak yang baik. Tapi kalau akhlak ndak baik itu kita ikhlaskan terjadi ya monggo. Tapi saya maafkan. Begini misalnya, pastikan bahwa hukum fikih ini kan apa? Jurusan kamu kan fikih wa usuli. Dan katanya tadi fikih tafsir. Saya pastikan tafsir itu gampang. Pastikan kamu tuh alim fikih. Ya tadi minimal tuh setengah hafal ya. Tidak harus hafal betul, tidak mungkin. Nah, potongan sama itu tidak mungkin. Setengah saja. Ini bukan sultan, bukan sul yakin. Bukan sul yakin. Kalau sultan masih baik ya. Sul yakin. Loh sama tidak usah tersinggung, biasa aja. Wong saya hanya ngomong, hati saya tetap husnudzon. Bedanya ulama sama enggak gitu. Ulama itu rileks tapi hatinya salimal qalbi, salimas sarirah. Kalau orang munafik lisannya bagus tapi hatinya jelek. Jadi kalau saya lisannya bagus, terlalu bagus malah bahaya. Karena khasnya orang munafik tuh lisannya bagus. Wah, saya ngawur itu masih ada ilmunya.